Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat tentunya. Kali ini kita akan belajar mengenai sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai nilai dan norma sosial dalam masyarakat, Ibu akan memberitahu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai nilai dalam masyarakat. Apa sih itu nilai? Nilai ini merupakan sebuah pemikiran, pandangan, atau perspektif yang ada dalam diri individu pada sebuah masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan sesuatu apa yang dianggap buruk. Jadi semua orang ini tidak bisa disamaratakan mengenai nilai yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri nilai. Ada berapa sih Bu ciri-ciri nilai? Nah, ciri-ciri nilai yang pertama yaitu konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi sosial antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, memuaskan manusia dan dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap masing-masing individu. Dan yang terakhir, asumsi-asumsi dari berbagai macam individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi tadi merupakan ciri-ciri nilai yang ada di dalam masyarakat. Kalian kalau menemukan ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan, berarti hal tersebut merupakan sebuah nilai gitu. Kalian bisa menyebutnya dengan nilai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi nilai. Terdapat 5 fungsi nilai di sini. Yang pertama yaitu dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Maksudnya ialah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat ini dicap sebagai harga sosial dalam masyarakat. Contohnya saja seperti menolong merupakan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik inilah yang dilihat sebagai harga dari perbuatan menolong tadi. Kemudian karena memiliki harga sosial yang baik, maka masyarakat menerapkan menolong ini di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, mencuri merupakan perbuatan yang buruk. Maka perbuatan buruk inilah yang dilihat masyarakat sebagai harga dari perbuatan mencuri tadi. Oleh karenanya, karena mencuri tadi merupakan harga sosial yang dianggap buruk oleh masyarakat, maka masyarakat ini tidak akan menerapkannya dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Kemudian yang ketiga, nilai ini sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Nilai sosial ini dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya, yaitu sebagai individu dan anggota di dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu nilai sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dengan adanya nilai tertentu, anggota kelompok akan merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengawas atau kontrol perilaku manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian nilai. Pembagian nilai di sini terdapat 4 pembagian. Yang pertama yaitu nilai material. Jadi nilai material ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia atau jasmani manusia. Contohnya yaitu seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi contohnya yaitu jasmani, nilai yang berguna bagi jasmani atau fisik manusia ya. Kemudian yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukannya. Nah, Ibu mencontohkan nilai vital di sini yaitu berupa adanya alat tulis. Alat tulis ini berguna bagi para pelajar untuk menunjang kebutuhan belajarnya di dalam kelas ataupun di rumah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian sendiri merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Contohnya yaitu kita sebagai muslim menjalankan sholat. Kemudian bagi orang non-muslim misalnya pergi ke gereja untuk menjalankan ibadah.
Nah, mereka semua ini menjalankan kegiatan tersebut semata-mata untuk menenangkan batin atau rohaninya. Terakhir yaitu nilai dominan. Nilai dominan sendiri merupakan nilai yang dianggap paling penting dibandingkan dengan nilai lainnya. Contohnya yaitu ada seorang anak bernama Naufal, ia lebih mementingkan mengerjakan tugasnya dibandingkan dengan bermain. Nah, si Naufal ini berarti memiliki nilai dominan, yaitu berupa mengerjakan tugas dan merelakan nilai yang dianggap tidak penting baginya, yaitu bermain. Materi selanjutnya yaitu mengenai norma sosial. Nah, jadi norma sosial ini merupakan ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma sendiri dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri norma sosial. Norma sosial ini yang pertama bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak semuanya tertulis loh. Adapun ada juga yang tidak tertulis. Contohnya yaitu seperti aturan yang ada di dalam rumah kalian. Kemudian adanya peraturan adat ataupun aturan yang ada di dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis. Sementara untuk norma yang tertulis sendiri seperti aturan-aturan formal yang ada di dalam suatu lembaga. Norma sosial yang kedua yaitu merupakan hasil kesepakatan. Tentunya norma-norma yang ada ini merupakan suatu hasil kesepakatan bersama dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ditaati secara bersama. Nah, ketika ada aturan dalam masyarakat, maka aturan tersebut yang sudah kita buat secara bersama-sama harus kita taati juga secara bersama-sama. Yang keempat yaitu terdapat sanksi. Jadi norma ini dimana ketika kita melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, maka kita akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu sesuai apa yang kita langgar yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tadi kita udah membahas mengenai ciri-ciri norma. Sekarang kita akan membahas mengenai tingkatan norma. Di sini terdapat 4 tingkatan yang ada di dalam norma sosial ini. Yang pertama yaitu cara atau usage. Nah, cara atau usage ini merupakan norma yang daya pengikatnya paling lemah atau sanksinya paling lemah gitu, karena biasanya orang yang melanggarnya hanya diberikan cemoohan atau peringatan saja. Contohnya yaitu orang berdecap ketika makan. Tingkatan yang kedua yaitu kebiasaan atau folkways. Nah, kebiasaan atau folkways ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Biasanya orang yang melakukan kebiasaan ini mereka secara sadar melakukan apa yang sering mereka lakukan kayak gitu. Nah, biasanya juga orang yang melanggarnya ini akan diberikan sanksi berupa teguran secara halus. Dan kita mungkin punya kebiasaan seperti mengetuk pintu sebelum kita memasuki rumah atau memasuki rumah orang ketika kita bertamu. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu kelakuan atau mores. Jadi mores ini merupakan aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan sebagai alat pengawas atau kontrol di dalam masyarakat. Biasanya juga orang yang melanggar akan diberikan sanksi berupa diarak atau dikucilkan dalam masyarakat. Contohnya yaitu seorang pencuri yang melakukan tindakan pencurian. Kemudian orang yang suka mabok-mabokan, minuman keras. Nah, tingkatan yang terakhir yaitu adat istiadat atau custom. Jadi adat istiadat atau custom ini pada umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi yang mengikat baik langsung maupun tidak langsung. Bagi orang yang melanggarnya juga akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Contoh hukum cambuk yang ada di Aceh. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai jenis-jenis norma. Seperti tadi tingkatan norma yang berisikan 4 tingkatan, jenis norma juga sama, berisikan 4 jenis. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama sendiri merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga kita sebagai manusia tidak dapat memanipulasinya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan sendiri merupakan norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan sendiri merupakan suatu peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum sendiri merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Oke, sekian penjelasan mengenai nilai dan norma dalam masyarakat pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham ya. Dan jika kalian masih ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian bisa menanyakannya lewat kolom komentar yang ada di bawah ini.
terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. For the money, I ain't here for the fame. Though it might be